Dia percaya dengan yang gaib. Itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Bahwa orang yang beriman percaya dengan adanya yang gaib walaupun tidak nampak oleh mata. Tetapi bukan berarti kalau dia tidak nampak oleh mata berarti dia tidak ada. Maka kita buktikan dengan dua dalil. Kepada segala sesuatu yang bisa dibuktikan dengan akal, maka dibuktikan dengan akal. Terhadap segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan melalui akal, maka dibuktikan melalui wahyu. Itulah surga neraka, pahala dan dosa. Kapan kita lihat itu semua? Setelah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tak nampak surga hari ini? Kenapa tak nampak neraka? Kenapa tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab surga dan neraka dari kita. Apa itu hijab? Dinding. Ibu-ibu pakai hijab. Apa itu hijab? Penutup. Allah tutup dari pandangan mata kita dengan berlapis-lapis hijab. Makanya tak nampak surga neraka hari ini. Kapan Allah buka hijab itu? Setelah hari kiamat maka akan dibukakan hijab. Maka nampaklah surga dan neraka yang selama ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka siapa manusia yang berada pada hari itu, maka bergoncanglah hati dan penglihatannya. Kenapa? Karena sudah melihat di depan mata jelas neraka itu ada. Kalau sekarang ditanya mana neraka, tak ada. Tetapi karena ibu beriman kepada Allah, walaupun Allah itu tak nampak, ibu tidak berani untuk makan diam-diam di bulan puasa. Berat? Adong nabarani so mangat sip-sip. Asin nabaranyamu. Karena yakin Allah Maha melihat. Yakin ada malaikat pencatat raqib dan nair so naramu mengatakan. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi Allah melihat kita. Itulah kenapa seorang mukmin dia yakin mengamalkan ibadah puasa Ramadan menunggu sampai waktu berbuka tiba. Begitu kan? Semua ni dah. Semua ni matong. Kenapa ibu-ibu ginangnya memang nyami tidak berani korupsi rakaat solat? Asinai korupsi rakaat solat. Zuhur berapa rakaat? 4. Coba ada yang berani korupsi 1 rakaat? Kenapa tak ada yang berani? Karena yakin Allah Maha melihat. Begitulah kita seharusnya orang beriman di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak ada CCTV, tetapi karena kita orang beriman, yakin bahwa Allah Maha melihat dan ada 2 malaikat di kanan kiri yang mencatat, yaitu Raqib dan Atid. Bahwa seluruh amal manusia akan ditampakkan kelak ketika manusia dibangkitkan di hari akhirat. Ima so makna ramu mangankon bo penang mangidakan, karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Ya. Nah, jadi puasa Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan hitungan puasa. Kan soni do bunyinya, ayah. Sempurnakanlah bilangan hitungan puasa. Sekarang kita sudah berapa hari? 26, malamnya 27. Berarti tersisa berapa hari lagi kira-kira? Iya, hari ada saudara ayo. Hari Jumat doh. Adong hari Jumat begini kan. Jadi marilah kita manfaatkan di sisa Ramadan yang terakhir ini bagaimana kita agar memperoleh dan meraih yang namanya derajat takwa. Karena setelah Ramadan ini juga kita tetap diharapkan menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kemarin di awal ketika memulai puasa Ramadan, kita melihat yang namanya hilal. Utamu doma hilal. Nang gosi hilal dah, Pak Hilal dan Bu Hilal, bukan. Apa itu hilal? Anak bulan. Maka nanti pun kita mengakhiri puasa juga dengan melihat hilal. Itulah bunyi ayat Allah, "Faman syahida minkumus syahra fal yasum." Maka siapa yang melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Begitu juga dengan mengakhiri puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati."
berpuasalah karena melihat anak bulan, dan akhirilah puasa juga karena melihat anak bulan. Itulah namanya hilal, bulan sabit. Kalau bulannya besar, namanya apa? Badar. Apa? Badar. Maka nadong umak warna solawat badar. Waktu Nabi Muhammad SAW dari hijrah dari Makkah ke Madinah, disambutlah Rasulullah dengan solawat badar. Tola al-badaru alaina min sani yatil wada wajabas syukuru alaina madalillahi da. Badar. Badar artinya bulan sempurna, bulan purnama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah bilangan puasa. Kalau ada di sini jamaah yang tinggal puasanya, maka wajiblah diganti di lain hari. Tena sanggup bepa Ustaz Mama to Bang Inata, jangan lupa bayar fidyah. Sudah dimulai pengumpulan zakat. Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uz min amwalihim shadaqatuhum wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat untuk membersihkan harta. Jangan lupa, sebelum kita mengakhiri puasa Ramadan, ada satu ibadah lagi yang wajib kita lakukan. Apa itu? Bayar zakat. Zakat ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ada zakat emas, perak, kambing, sapi, onta kalau di Arab. Kemudian tanam-tanaman biji-bijian, padi, gandum, buah. Bayarlah zakat. Kalau kita tidak membayar zakat, ancamannya dua. Yang pertama, Allah ancam dengan azab yang pedih. Bagaimana azabnya Pak Ustaz? Siapa yang menyimpan emas dan perak yang cukup haul dan nisab, tidak dia bayarkan zakatnya, maka nanti di hari akhirat Allah ancam dia di neraka jahanam. Apa kabar gembiranya? Adong kabar gembira nama. Allah panaskan nanti emas itu, Allah panaskan perak itu dengan api neraka jahanam, digosokkan ke punggungnya, ke dahinya. Ini gosok pun diho. Makanya harta-harta yang kau pelitkan itu nanti akan dikalungkan juga ke lehermu. Jangan kau pelit. Maka itulah perhatikan tetanggamu. Pareso tetanggamu ya umat. Para ulama mengatakan siapa yang dimaksud tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah samping kanan dan samping kiri. Itulah namanya wal jaril qorib. Itulah tetangga yang dekat. Wal jaril junub. Dan tetangga yang jauh juga diperhatikan. Mana tetangga jauh Pak Ustaz? Tetangga jauh yang lewat rumahnya dari 40. Itulah tetangga jauh. Tetangga juga itu tetangga. Maka perhatikanlah tetanggamu. Apa pekerjaannya? Berapa anaknya? Ya? Sudah makan apa belum? Karena kata Rasulullah SAW, siapa seseorang yang beriman, yang dia makan dalam keadaan kenyang, lalu dia membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar, kata Rasulullah SAW, tidak ada iman baginya. Mereka disebut adalah pendusta-pendusta agama. Ya, maka oleh karena itu seseorang yang beriman tidak dinilai hanya dari putihnya pecinya, panjangnya jubahnya, berlapis-lapis serbannya. Tidak. Iman seseorang tidak dinilai dari itu saja. Kalau seseorang membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar, sementara dia tega di dalam rumahnya, tidur lelap dengan keadaan kenyang, membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar, maka Allah mengatakan, engkau adalah pendusta agama. Mana ayatnya Ustaz? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka siapa-siapa yang tidak menyuruh orang memberikan fakir miskin memberi makan, maka mereka adalah para pendusta agama. Bope paten puasomu mak sabulanon,
bope paten duha tahajudmu, kalau engkau tidak menyantuni fakir miskin anak yatim, engkau adalah pendusta agama. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau disebut pendusta agama, bayarlah zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan kita memperoleh derajat takwa dan harta kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa orang-orang yang membayar zakat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kelak di hari akhirat tidak ada rasa takut di hati mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Itulah orang yang mau bayar zakat. Di saat orang-orang hati dan penglihatan menjadi bergoncang, mana dalilnya Ustaz? Surah An-Nur ayat 37. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, di mana pada hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Margoncang ayah, margoncang umat penglihatan dan hati-hati ini manusia pada saat ini. Kenapa? Karena mereka melihat betapa dahsyatnya azab neraka yang membakar yang Allah sebutkan di dalam Quran. Tetapi bagi orang-orang yang mau membayar zakat, mereka tidak sedih, mereka tidak takut, tetapi hati mereka tenang. Karena apa? Karena mereka tunduk patuh, beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa juga nanti setelah Ramadan dan kita masuk satu Syawal Idul Fitri, jangan lupa kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirallah. Sempurnakanlah puasamu. Kalau ada yang tinggal bayar fidyah atau diganti, kemudian bertakbirlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita telah masuk pada satu Syawal. Makanya kita mertakbir. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.